Harta amwal. Wahbah Az-Zawhili menjelaskan pengertian harta menurut bahasa, yaitu segala sesuatu yang disimpan dan dikumpulkan manusia dengan perbuatan baik berupa zat maupun manfaat sesuatu, seperti emas, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manfaat sesuatu seperti kendaraan, pakaian, dan rumah. Dalam mendefinisikan harta, di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat, yakni menurut golongan Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang memungkinkan pemeliharaan dan pemanfaatan menurut kebiasaan. Unsur-unsur harta bernilai. Sesuatu yang bernilai dan mendatangkan nilai materi dapat dikatakan harta, seperti manfaat sesuatu atau hak cipta. 2. Terpelihara. Sesuatu yang dapat dikumpulkan dan dipelihara serta dapat dihadirkan ketika dibutuhkan dinamakan harta, seperti kayu, beras, dan lain-lain. 3. Bermanfaat. Segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti rumah. 4. Manusia cenderung kepadanya. Sesuatu yang tidak disukai oleh manusia menurut kebiasaan seperti hama tidak dinamakan harta. Kedudukan harta dan anjuran untuk giat berusaha. Kedudukan harta sebagai amanah. Manusia tidak mampu mengandalkan harta dan cerdas, sehingga manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan sang pemilik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta sebagai perhiasan hidup. Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta sebagai bekal ibadah. Harta sebagai bekal ibadah yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah sebagai ujian keimanan, bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dipergunakan. Anjuran untuk giat berusaha. Mencari nafkah hidup merupakan perintah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada orang yang bekerja, sebagaimana diriwayatkan Tabrani dalam Al-Kabir. Rasulullah bersabda, Allah mencintai setiap mukmin yang bekerja untuk keluarganya dan tidak menyukai mukmin pengangguran, baik untuk pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat. Sabit Al-Banani radhiyallahu an, seorang sufi, berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa ampunan terletak dalam 10 persoalan. 9 terdapat dalam sikap diam, dan satunya adalah lari dari manusia atau uzlah. Hak dan manfaat harta. Tujuan utama dari harta diciptakan Allah, yaitu untuk menunjang manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan untuk maksud tersebut. Tentang penggunaan harta yang telah diperoleh itu ada beberapa petunjuk dari Allah sebagai berikut. 1. Harta digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. 2. Harta digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harta dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Pembagian jenis harta. Benda mal dalam hukum Islam cukup beragam dan karenanya dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari segi jenis, pemanfaatan, dan ketersediaan barang tersebut di pasar. 1. Dari segi jenis terdapat 2 jenis benda, yaitu benda bergerak mankul dan benda tetap akar. 2. Dari segi bernilai atau tidaknya suatu benda. Benda terbagi pada benda bernilai mutakawam dan benda tidak bernilai ghair. 3. Dari segi ketersediaan barang. Benda dapat diklasifikasikan menjadi serupa atau sepadan, mitsil, dan tidak serupa atau kimi. Fungsi harta. 1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau mandah.
Sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan sholat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, zakat, sedekah, dan hibah. 2. Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebab kekafiran cenderung dekat kepada kefakiran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode berikutnya. Keempat, untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. 5. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. 6. Untuk memutar peran-peran kehidupan, yakni adanya tuan-tuan, adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan. 7. Untuk menumbuhkan silaturahmi karena adanya perbedaan dan keperluan. Ya, kesimpulan harta adalah sesuatu yang berwujud dan dapat disimpan. Maka sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat disimpan tidak termasuk harta, seperti hak dan manfaat. Dapat disimpulkan, harta adalah segala yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaan biasa, bisa dicampuri oleh orang lain. Ada 4 unsur harta, yaitu bernilai, terpelihara, bermanfaat, dan manusia cenderung kepadanya. Kedudukan harta adalah sebagai amanah, perhiasan hidup, ujian keimanan, dan bekal ibadah. Mencari nafkah hidup merupakan perintah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada orang yang bekerja. Hal tersebut adalah anjuran untuk giat berusaha. Hak dan manfaat harta yaitu harta digunakan untuk kepentingan, kebutuhan hidup sendiri. Harta digunakan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Allah, dan harta dimanfaatkan bagi kepentingan sosial.